Kopi Antiks Inspire. Di tengah situasi ganti, pikiran jadi rarusi. Apa-apa bikin pusing, otak berputar tujuh keliling. Di tengah kondisi garis, Subhanallah. hati pun jadi merinding. Qadarullah. Urat saraf jadi pening, menahan diri agar Produk standing. kopi antik. Kopi antik, komunikasi pikiran adalah analis. kopi antik. Bailing. Kopi Salah antik, satu di antara 8 komunikasi pikiran rasa akademik. dari kopi antik. Tengah kondisi Ini sangat garing, lazim, super hati enak. pun jadi Apalagi kalau merinding. diminum dengan menggunakan Urat bubuk saraf cantik jadi dan pening, antik, produk kopi menahan antik. diri agar standing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Sarkim Nakula Jaya Perkasa. Kembali saya ingin berdiskusi, berdialektika dengan Baraya Kopi Antik Inspire tentang salah satu topik pembahasan yang insya Allah ini sangat penting dalam rangka kita mendapatkan persepsi kesimpulan yang sama, sintesa keilmuan yang sama, agar tidak lagi muncul kekeliruan berkaitan dengan topik pembahasan yang hari ini akan kita bahas. Yakni hari ini saya ingin berdiskusi, berdialektika dengan Baraya Kopi Antik berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kenapa saya ingin membahas berkaitan dengan topik ini? Karena kalau kita coba perhatikan berkaitan dengan perkembangan hari ini di media sosial, seringkali muncul persepsi yang keliru berkaitan dengan persoalan ajaran Islam ini. Yang saya sebutkan di dalam YouTube yang sebelumnya saya membahas, bisa jadi ini karena ada kepentingan, ada motif, apakah motif politik, motif ekonomi dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia melontarkan satu ungkapan yang sungguh sangat keliru berkaitan dengan nilai ajaran Islam. Yang kedua juga bisa jadi karena begitu lemahnya frame of reference, literasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Seperti yang kemarin sempat viral, misalnya ada salah seorang akademisi dengan jabatan akademik yang sangat puncak, yang sangat tinggi, yakni guru besar, melontarkan satu ungkapan, satu cuitan yang sungguh ini menurut saya ini sangat keliru berkaitan dengan apa yang dia lontarkan tersebut. Dia menyebutkan berkaitan dengan misalnya Al-Quran itu adalah hanya berisi dongeng dan lain seterusnya. Kemudian juga dia menyebutkan bahwa orang-orang yang seringkali mengungkapkan kata-kata bagus, kata-kata yang sangat luar biasa, puja-puji pada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya subhanallah, astagfirullahaladzim, qadarullah, masya Allah dan lain sebagainya, dianggap orang yang terlalu ekspresif dalam keberagamaannya, sampai kemudian melupakan yang bersifat esensi katanya. Kemudian juga disebutkan juga bahwa berkaitan dengan kewajiban menggunakan penutup, menggunakan jilbab, menggunakan cadar dan lain sebagainya, dianggap secara level nalar intelektual ini berada pada titik yang paling bawah. Tentu ini satu hal yang sangat keliru. Oleh karena itu, untuk mematahkan berkaitan dengan motif, berkaitan dengan frame of referensi, berkaitan dengan literasi tentang Islam, maka saya berkepentingan untuk membahas persoalan ini hari ini, yakni berkaitan dengan esensi ajaran Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan terminologi yang digunakan oleh Profesor Amin Abdullah, salah satu guru besar dari UIN Yogyakarta. Bahkan bukunya sudah ada,
sudah banyak diedarkan, yakni berkaitan dengan Islam normatif dan juga Islam historis. Walaupun kedua-duanya mencoba diklasifikasikan atau dibedakan, sesungguhnya antara dua hal ini, antara Islam yang bersifat normatif, yang bersifat historis ini, tentu ada titik persinggungan yang sama. Walaupun ada pada titik benang merah yang sama, tapi tentu untuk bisa lebih adil memahami berkaitan dengan nilai ajaran Islam, dua hal ini harus kita coba bedakan, baru kemudian kita tarik titik benang merah yang sama tersebut. Yang pertama, ada yang disebut dengan Islam normatif atau Islam atau esensi dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Banyak sebetulnya dibahas dalam ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan apa tujuan dari keberagaman Islam ini. Apa tujuan dari orang-orang berislam dan seterusnya. Ini tentu saja ini yang menjadi titik dari ajaran normatif. Banyak sebetulnya dibahas juga di dalam nilai-nilai ajaran, seperti misalnya liutamima makarimal akhlak. Inti dari ajaran Islam itu adalah akhlakul karimah. Inti dari nilai ajaran Islam itu adalah albir, dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Inti dari ajaran Islam itu adalah menghindari dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inti dari ajaran Islam itu adalah tazkiyatun nufus. Inti dari ajaran Islam itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan ajaran yang bersifat normatif. Tentu ini sangat tinggi, sangat luar biasa, sebagaimana inti dari nilai-nilai ajaran yang bersifat samawi. Ini yang disebut dengan Islam normatif. Tapi di dalam bentangan sejarah, dalam bentangan perjalanan sejarahnya, tentu yang disebut dengan ajaran Islam ini nanti mengalami apa yang disebut dengan titik persinggungan dengan sejarah ketika Islam itu menyebar. Inilah yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan Islam historis. Nah, Islam historis ini belum tentu juga dia merepresentasikan nilai-nilai inti dari nilai-nilai ajaran Islam ini. Jadi kalau kita perhatikan, Islam normatif lebih bersifat ajaran yang bersifat samawi, langit, nilai-nilainya suci, tinggi. Sementara Islam yang bersifat historis ini Islam yang sudah bersinggungan dengan sosiologi, bersinggungan dengan unsur-unsur yang berkembang di masyarakat. Sehingga tidak heran kalau kemudian memunculkan perbedaan pemahaman berkaitan dengan Islam yang bersifat historis ini. Bisa jadi kalau misalnya di asal mula negara ajaran Islam ini di Arab Saudi seperti itu, bisa jadi juga kemudian di Indonesia ini berbeda. Bisa jadi juga kemudian di benua yang lain berbeda. Inilah yang disebut dengan Islam historis. Tapi intinya, normativitasnya itu adalah sama. Nah, ketika kita lupa pada Islam normatif, lebih terfokus pada yang bersifat Islam historis, inilah yang umumnya sering memunculkan salah paham berkaitan dengan Islam itu sendiri. Kita tahu misalnya, Islam salah satunya misalnya tersebar melalui ajakan dakwah. Dan ajakan dakwah ini karena ada orang yang menerima dengan terbuka, ada juga orang yang menolak, bahkan ada yang menolak dengan keras, sehingga kemudian memunculkan konflik yang pada akhirnya kemudian memunculkan peperangan dan lain-lain sebagainya. Dan inilah yang disebut Islam historis. Nah, kemudian inilah yang kemudian terjadi sehingga kemudian memunculkan ajaran Islam, walaupun dari sisi normatif tidak seperti itu, tapi dari sisi historis sering memunculkan multi penafsiran yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita tidak adil ketika memahami tentang Islam hanya melihat dari sisi historis saja, melupakan sisi sejarah. Jadi kalau kita gunakan analogi, seluruh polisi itu baik. Nilai-nilai ajaran yang diajarkan, doktrin kepolisian itu baik. Aturan kepolisian itu baik dan seterusnya. Tapi kemudian ketika ada 1-2 orang yang kemudian terjebak berbuat yang di luar dari aturan main yang tadi, tentu tidak adil kita menyebutnya ini sebagai polisi, tapi kita menyebutnya sebagai
oknum kepolisian. Tidak semua polisi seperti itu, mayoritas polisi adalah baik dan seterusnya. Ini juga yang harus kita terapkan ketika memahami nilai-nilai ajaran Islam. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan, apakah karena motif pragmatis politik, apakah karena karena frame of referensi yang lemah. Salah satunya adalah ada yang keliru ketika memahami Islam, sering menafsirkan ajaran Islam yang bersifat historis ini dianggap sebagai Islam yang bersifat normatif. Maka wajib bagi kita untuk memahami kedua-duanya. Islam normatif adalah Islam yang tinggi, nilai ajaran yang paling inti dari ajaran Islam. Sementara historis adalah ketika Islam berkembang dalam bentangan sejarahnya, berakulturasi dengan perilaku kemanusiaan yang bersifat sosiologis yang memungkinkan kemudian terjadi perbedaan, memungkinkan kemudian terjadi multi penafsiran, memungkinkan juga kemudian terjadi konflik-konflik pemahaman dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, tidak adil ketika kita menjudge nilai ajaran Islam dari sisi praktek kaum muslimin saja yang bersifat Islam historis. Tapi yang paling adil adalah bagaimana kita mau kembali memahami nilai-nilai ajaran normatif Islam. Tentu salah satunya adalah coba kembali pahami berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang paling inti yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis yang bersifat sahih. Jadi kalau misalnya profesor menyebutkan Al-Quran, kitab suci Al-Quran ini adalah kebanyakan isinya dongeng, coba perhatikan kembali masuk pada wilayah kajian berkaitan dengan ulumul Quran, keilmuan Al-Quran itu sendiri. Betul bahwa hampir 80% para ulama Al-Quran, ulumul Quran, ulama tafsir menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada sejarah, kisah, sejarah dan lain sebagainya. Bukan dongeng, bukan dongeng tapi kisah sejarah. Tapi kisah sejarah ini hanya sekedar fragmentasi untuk memahami kasus. Tapi intinya adalah la ibrotun liulil albab, untuk menjadi pelajaran-pelajaran yang berharga. Tentu sangat fatal, sangat keliru, sangat naif ketika kita menyebutnya kisah-kisah dalam sejarah ini disebut sebagai dongeng. Ini barangkali yang saya dialektikakan dengan Baraya Kopi Antik Inspire. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat, dan kita lebih bisa memahami nilai-nilai Islam ini dengan lebih kumulatif, dengan lebih komprehensif, dengan lebih adil, sehingga jangan sampai lagi muncul cuitan-cuitan, narasi-narasi yang sesungguhnya lebih berdimensi kepada nilai-nilai kebencian terhadap Islam itu sendiri. Malu kalau seandainya kita sebagai seorang muslim justru benci dengan nilai-nilai ajarannya, tapi kita ternyata tidak malu ketika kita tidak masuk pada wilayah yang sesungguhnya dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Ini barangkali saya Abah Asgun, Kisar Kimnapula Aja Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding. Urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.